Perkenalkan, saya Suito, saya calon guru penggerak Angkatan 5 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya bertugas di SD Santa Maria Montok, Kabupaten Bangka Barat. Selama ini, saya memposisikan diri sebagai guru di posisi kontrol, lebih banyak mungkin di posisi sebagai penghukum, dan juga kadang-kadang di pembuat merasa bersalah, dan juga kadang-kadang saya juga pernah memposisikan diri sebagai teman dan juga pemantau saat mempersiapkan diri untuk latihan karnaval bersama para siswa yang jumlahnya hampir 100 orang. Nah, di sini saya sebagai koordinatornya ini harus mengkoordinir banyak siswa. Nah, tiba-tiba ada 2 siswa yang berkelahi, mungkin karena saling omongan ataupun ejek-mengejek, dan kemudian ada perkelahian di antara mereka. Saya karena emosinya meledak-ledak pada waktu itu dan juga moodnya sedang tidak bagus, mengambil sikap yang mungkin kurang bijak. Saya mengeluarkan kata-kata dengan nada yang marah, lalu mengeluarkan dia dari barisan dan mengatakan, "Kamu tidak boleh ikut lagi karnaval ini." Lalu dia pun kembali ke kelas. Begitu keluar dengan kata-kata demikian, mungkin saya tidak berpikir lagi apa dampaknya kepada siswa. Tapi setelah waktu berlalu, ternyata orang tua siswa ini mengeluhkan bahwa anaknya menjadi patah semangat dan kecewa sama saya. Nah, ketika itu saya pun baru mempelajari modul 1.4. Saya merasa bersalah kepada diri saya merasa kurang bijaksana dalam mendisiplinkan dia. Nah, lalu karena penyesalan ini, karena dalam hati merasa bersalah, besoknya saya pun memanggil siswa ini. Saat memposisikan diri sebagai manajer, kita bisa menerapkan segitiga restitusi, di mana kita menstabilkan dulu identitas kita bersama si anak, kemudian memvalidasi kesalahan yang dia perbuat, lalu baru menanyakan keyakinan. Oke, silakan di semuanya dengan yang sama ya. Oke, yang mulailah. Ternyata dengan cara menerapkan segitiga restitusi, ya situasinya bisa lebih tenang dan saya merasa lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Dan siswa itu pun yang awalnya menundukkan kepala, yang awalnya kecewa, sedih, saya tanya lagi, "Jadi kamu masih mau tidak ikut karnaval dalam barisan? Kalau mau saya beri kesempatan loh sama kamu." Dia masih menggelengkan kepala. Tapi ketika saya mendekati kembali, saya ulangi lagi segitiga restitusi ini, barulah akhirnya dia dengan senyuman menganggukkan kepala, "Pak, saya mau ikut lagi." Dan dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya, bahwa pendidikan itu memerdekakan siswa, kemudian berhamba pada siswa, kita pun harus menempatkan posisi kita sama seperti siswa. Bagaimana mereka diperlakukan, ya, apa perasaannya, begitulah yang kita rasakan di posisi mereka. Selain itu, kita juga punya visi sebagai seorang guru penggerak, di mana kita menginginkan siswa kita mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya misalnya dengan berakhlak mulia dan lain sebagainya. Nah, di sini peran guru pun menjadi penting dalam saat menerapkan disiplin kepada siswanya. Apa itu disiplin? Disiplin itu ternyata bukan hanya soal harus tertib, harus sesuai dengan peraturan, tetapi disiplin itu lebih kepada kita berproses belajar bersama, kita menyadari keyakinan bersama, dan di dalam diri mereka sendiri muncul motivasi intrinsik. Setelah mempelajari modul 1.4 ini semakin menguatkan tekad kita sebagai guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid dan juga menggaungkan budaya-budaya positif ataupun nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita gaungkan dan tanamkan serta disadari oleh siswa itu sendiri.